perhitungan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dengan metode SAW atau Simple Additive Weighting yang digabungkan. Jadi di sini ada dua metode AHP dan SAW dalam satu studi kasus, yaitu pemilihan tempat kos. Untuk perhitungan pertama yaitu metode AHP, di sini kriterianya ada 4. Langkah pertamanya menghitung matriks perbandingan berpasangan untuk setiap kriterianya. Jadi ini tabelnya. Jadi antara satu kriteria dengan kriteria yang lain dibandingkan dengan nilai 1 sampai 9 sesuai aturan AHP. Jadi tingkat kepentingannya antara 1 sampai 9. Oke, di sini contohnya. Jika kriterianya sama, maka dikasih nilai 1 ini. Oke, contoh dari untuk membacanya itu dari baris ke kolom. Jadi ini contohnya kriteria C1 dibandingkan dengan kriteria C2 dengan nilai bobot 3. Artinya C1 ini lebih penting dari C2 dengan nilai bobotnya 3. Nah, untuk kebalikannya yaitu C2 dengan C1 dengan dikasih rumus 1 per nilai dari bobotnya. Ini 3 jadi 1 per 3. Contoh lagi ini C2 dengan C3 dengan bobot 2, artinya kriteria C2 lebih penting dari C3 dengan bobot 2. Untuk kebalikannya C3 C2 maka sama 1 per nilai dari bobotnya. Contohnya lagi ini C4 dengan C2, berarti C4 ini lebih penting daripada C2 dengan nilai bobot 2. Untuk kebalikannya yaitu berarti C4 C2 berarti kebalikannya C2 C4. Nah, yang ini 1 per nilai dari bobotnya yaitu 2. Nah, setelah semuanya dihitung, ini diisi ya setiap kolomnya, lalu dihitung jumlahnya per kolom. Ini contoh untuk C1, jadi dihitung jumlahnya. C2 juga sama, dihitung jumlahnya. C3 sama, C4 juga sama. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu menghitung matriks nilai kriteria atau normalisasi. Rumusnya itu nilai dari yang ada di tabel 1 yang ini, nilai perbandingan berpasangannya dibagi total dari kolomnya. Contohnya ini 1 dibagi 2,16, yang bawahnya juga sama, 0,3 dibagi 2,16 yang menjadi per kolom. Lalu kolom C2 3 dibagi 6,5, ini juga sama, 1 dibagi 6,5 dan seterusnya. Jadi untuk kolom C3 sama, untuk C3 dibagi 8, C4 juga sama, 2 dibagi 4, begitu seterusnya sampai semuanya terisi. Lalu ada kolom jumlah, ini menghitung jumlah per barisnya. Selanjutnya ada kolom prioritas. Rumusnya nilai dari jumlahnya dibagi dengan jumlah kriterianya yaitu 4. Ini juga sama, jumlah dibagi 4. Nah, kolom dari prioritas ini nanti akan digunakan sebagai bobot untuk setiap kriteria yang akan digunakan di metode SAW. Nah, jadi nanti yang ini akan digunakan sebagai nilai bobotnya. Nah, tapi sebelum itu harus dicek dulu nilai kekonsistenan untuk metode AHP-nya. Maka dilakukan lanjut ke tahap nomor 3, yaitu menghitung matriks penjualan setiap penjumlahan setiap baris. Rumusnya itu nilai prioritas dikali ini. Dari yang ada di tabel 1
nilai perbandingan berpasangannya dikali nilai prioritasnya. Yang ini per kolom ya, jadi kolom C1 yang ini, yang baris kedua, berarti prioritasnya masih C1 dikali yang ini. Yang ini juga sama, kolom masih ada di kolom C1, berarti menggunakan prioritas C1 dikali nilainya. Untuk kolom yang kedua, maka menggunakan prioritas C2. Yang ini dikali ini. Yang kolom C3 sama, menggunakan prioritas C3 dikali nilainya yang ada di tabel 1. Nah, selanjutnya untuk tabel jumlah, kolom jumlah, dia jumlahkan per barisnya. Jadi per baris dijumlahkan. Selanjutnya langkah 4, menghitung rasio konsistensi. Untuk kolom jumlah per baris ini diambil dari tabel 3. Untuk prioritas diambil dari tabel 2 kolom prioritas. Untuk hasil ini rumusnya dibagi, jumlah dibagi prioritas. Ini juga sama, lalu ada total, jadi kolom hasilnya di total. Selanjutnya menghitung lambda max, rumusnya itu nilai jumlah dari total kolom hasil dibagi jumlah kriterianya, yaitu 4. Yang ini. Kemudian nilai CI-nya ini rumusnya lambda max dikurangi jumlah kriteria dibagi jumlah kriteria dikurangi 1. Selanjutnya ada CR, ini CI dibagi nilai IR. Nah, jika hasilnya di bawah 0,1 maka perhitungannya konsisten. Jika konsisten maka perhitungan metode AHP ini bisa diterima dan perhitungannya selesai. Tapi jika nilainya lebih dari 0,1 maka tidak konsisten dan penilaian harus diulang dari tabel 1 dan dilakukan penilaian ulang matriks perbandingan berpasangan. Jadi jika lebih dari 0,1 maka yang langkah pertama ini dihitung ulang. Jadi dari bobotnya pastikan ulang lagi sampai setelah dihitung hasilnya lebih kecil dari 0,1. Jika lebih besar maka harus diulang dari tabel 1 tadi. Nah, di sini untuk tabel CR, untuk rumus CR ini kan ada CI dibagi nilai IR. Nah, nilai IR-nya ini ada tabelnya tersendiri. Jadi di metode AHP itu ada tabel IR. Untuk aturannya dia sudah tertentu. Jadi contoh ini kriterianya, jika jumlah kriterianya 1, 2 maka nilainya 0, jika 3 0,58 dan seterusnya sampai 15. Berarti jika jumlah kriterianya lebih dari 15, misalnya 16, maka dia tidak bisa dihitung menggunakan metode AHP. Begitu juga jika kriterianya 1 atau 2. Jadi minimal kriterianya 3 sampai 15. Untuk perhitungan AHP-nya, tadi kan sudah konsisten, berarti selesai. Nah, maka nilai prioritas yang ini yang akan diambil sebagai nilai bobot untuk metode SAW-nya. Selanjutnya, perhitungan metode SAW. Ini untuk kriterianya sama. Cuma ada tambahan untuk jenisnya. Ini harga, ini cost. Yang fasilitas, benefit, dan jarak cost. Nah, untuk bobot ini ngambil dari nilai prioritas hasil perhitungan AHP. Nah, yang ini. Ini harga, kenapa jenisnya cost? Karena harga itu lebih kecil lebih baik. Jarak juga sama, lebih kecil lebih baik, maka jenisnya cost. Nah, kalau benefit ini lebih besar lebih baik. Luas kamar juga sama, lebih besar lebih baik, maka jenisnya benefit. Untuk kriteria C1, harga ini tidak ada subkriterianya, jadi langsung diinput seperti ini, harga 700, 1.500.000. Sementara untuk kriteria C2 dan C3 dia ada subkriterianya. Contohnya ini untuk fasilitas bobotnya 1, kemudian ini bobotnya 5. Untuk C3 juga sama, ini ukuran luas kamarnya, ini bobotnya, ini ukurannya, ini bobotnya. Untuk C4 dia juga nggak ada subkriterianya, langsung di input jaraknya. Contohnya ini
356 meter, dan seterusnya. Selanjutnya untuk perhitungan metode SAW langkah pertamanya menghitung nilai rating kecocokan untuk setiap kriteria. Di sini alternatifnya contohnya ada 40. Lalu dinilai alternatifnya per kriterianya. Contohnya ini A1 harganya 700.000, kemudian fasilitasnya bobotnya 2, artinya yang ini. C3 bobotnya 2, artinya yang ini. Kemudian C4-nya jaraknya 356. Jadi semuanya setiap alternatif mendapatkan penilaiannya masing-masing. Selanjutnya langkah nomor 2 yaitu normalisasi matriks keputusan. Nah, sebelum menghitungnya dicari dulu nilai min dan max-nya. Jika kriteria benefit menggunakan rumus max, jika kriteria cost menggunakan rumus min. Jadi per kolom dicari ini. Kolom C1 ini dicari nilai min karena jenisnya cost. Kemudian ini kolom C2 dia menggunakan max karena benefit, ini juga benefit. Dan yang ini cost menggunakan min. Setelah didapat nilai min max-nya, selanjutnya dihitung normalisasinya. Ini juga sama per alternatif, ada 40 dihitung masing-masing. Rumusnya ini. Jika kriteria benefit menggunakan rumus nilai dibagi max, kalau misalkan kriteria cost menggunakan rumus min dibagi nilai. Contohnya ini, yang kolom C1 ini kan cost, artinya nilai dibagi max. Berarti nilai C1 ini ya benar cost, salah. Maka rumusnya min dibagi nilai. Ini kan. Min dibagi nilai berarti nilai min yang ini dibagi nilai rating kecocokannya yang ini. Yang ini juga sama, nilai min yang ini 400.000 dibagi nilainya 1 juta dan seterusnya. Jadi yang kolom ini menggunakan rumus nilai menggunakan rumus min dibagi nilai. Ini ketukar ya, jadi jangan sampai ketukar. Ini ada keterangannya di sini, ya bisa dilihat juga di sini untuk rumusnya. Nah, untuk yang kolom C2 ini karena dia benefit, maka nilai dibagi max. Seperti nilai dulu yang atas. Nilai dibagi max. Maxnya yang ini, yang 5. Untuk ini juga sama, nilai dibagi max. Nilainya 2 dibagi max. Nah, kalau yang ini dia cost, berarti minnya dulu, nilai min yang ini. Dibagi nilainya yang ada di rating kecocokan. Oke, setelah semuanya dihitung, selanjutnya ke perhitungan nilai akhir, langkah nomor 3. Ini untuk bobotnya per kriterianya, ini bobot yang tadi yang ini. Ini bobotnya sama, tinggal diambil aja. Kemudian untuk perhitungannya dia rumusnya bobot dikali nilai normalisasinya yang ini. Jadi yang kalau misalkan kolomnya C1 berarti ngambil bobot C1 dikali nilai normalisasi yang ini. Yang ini juga sama, nilai bobotnya dikali nilainya sendiri yang ini, normalisasinya. Yang ketiga sama, nilainya dikali nilai normalisasinya. Untuk kolom C2 sama, dia menggunakan bobot C2 dikali nilainya. C3 juga sama, nilai bobotnya dikali nilainya. C4 sama, dikali nilainya. Nah, lalu ada kolom total ini untuk menjumlahkan total per barisnya. Jadi per baris ini dihitung totalnya, per baris dihitung totalnya. Nah, total ini merupakan nilai akhir dari metode SAW-nya untuk masing-masing alternatif. Nah, setelah didapatkan nilai total ini, maka di ranking berdasarkan nilai terbesar. Nah, di sini contohnya ada A7.
ranking pertama nilai paling besar, kemudian A6 ranking kedua, dan seterusnya. Maka pada studi kasus ini, maka rekomendasi alternatif pemilihan tempat kosnya yaitu A7 kos million dengan nilai tertinggi. Kira-kira seperti ini untuk perhitungan gabungan dari metode AHP dan SAW. Jadi garis besarnya metode AHP-nya dia mencari nilai bobotnya, kemudian bobot dari metode AHP digunakan oleh metode SAW-nya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.